Oke guys, nah sekarang kita akan contoh soal lagi ya. Banyak-banyak soal biar kita bisa ngerti apa sih garis tangan tuh dan gimana sih cara menyelesaikannya. Nah, di sini udah terpampang nyata contoh soal di mana kita disuruh mencari ada dua persama lingkaran dan titik singgungnya. Sebenarnya ini caranya sama ya dengan yang di atas tadi, yang basic skill itu ya. Pertama kita cari dulu apa? Ya gradiennya. Kemudian kalau dapat gradiennya, lihat tegak lurus gak dia nih? Oh, karena dia bersinggungan maka pasti tegak lurus. Maka berlaku apa tuh dengan si gradiennya? Dan seterusnya. Nanti kan kita dapat R-nya, dapat titik singgungnya gitu ya. Ingat, dalam menentukan persama lingkaran, kita wajib tahu apa? Yang pertama, jari-jarinya. Yang kedua, apa? Iya, titik pusatnya. Nah, titik pusatnya di sini udah terpampang nyata guys nih. 4,2. Berarti tugas utama kita yang penting adalah mencari jari-jari. Nah, teman-teman udah tahu juga ya rumus untuk mencari jari-jari. Jika kita tahu nih ada garis yang menyinggung lingkaran nih di sekian atau di AX tambah BY tambah C gitu kan. Jadi gimana nih cara mencari R-nya? Nah, ada tuh rumusnya ini nih. R sama dengan AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Dimutlakkan. Kenapa harus dimutlakkan? Karena jari-jari nggak boleh negatif ya. Nah gitu ya. Nah X1Y1 itu yang mana? Di sini nih X1Y1 yang puncak ini. Yang puncak. Memang kita belajar kuadrat pak, nggak ya? Pusat maksudnya. Nih X1Y1 itu yang pusatnya ini, pusat lingkaran. Kemudian ABC itu adalah ini. A itu koefisien depan X, B itu koefisien depan Y, C itu ya konstanta. Sementara ini juga sama ya. Nah, pertanyaan pertama kita menentukan persama lingkarannya ya dengan pusat sekian. Kita tinggal mencari R-nya saja ya. Pakai rumus ini bisa loh Pak dapat R-nya. Oke. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 2. Berarti 2 dikali dengan X1 berapa? 4. Nah, ditambah B-nya berapa? B-nya 1 ya. 1 dikali Y-nya, Y1-nya 2. Ditambah C-nya berapa? C-nya berapa ini guys? Negatif 4. Loh kok bukan 4? Karena bentuk umum persamaan adalah AX ditambah B ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Jadi diubah ke bentuk ini dulu. Berarti ini ditambah negatif 4 per akar ya A kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu ya. Ini tegak gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja nih. Berapa nih? 2 dikali 4 8 ya. 8 ditambah 2 dikurangi 4 dibagi berapa? Akar 5 gitu ya. Kita mutlakkan. Kemudian ini berapa nih? 10 dikurangi 4 6 ya. Berarti 6 per akar 5. Nah ini adalah jari-jarinya nih. 6 per akar 5 ini adalah jari-jari lingkarannya. Kok jelek banget sih pak? Iya ya, kebetulan jelek ya. Gak masalah, jadi ini jari-jarinya. Kemudian kalau kita disuruh mencari persama lingkarannya gimana? Berarti nggak kita gunakan bentuk yang ini. R kuadrat sama dengan X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan. R-nya berapa sih? R-nya ini. Berarti kalau R kuadrat berapa? 36 dibagi 5 sama dengan X dikurangi A-nya berapa? 4. Kita kuadratkan ditambah Y dikurangi B-nya berapa? 2. Gini dikuadratkan. Nah inilah bentuk persamaan lingkarannya. Mau dikali silang atau mau dikali 5 untuk membuat penyebutnya tidak 5 atau tidak berubah menjadi pecahan bisa, nggak masalah ya. Tapi sampai sini saja sudah menjadi persama lingkaran nih. Betul gitu ya. Bisa ya guys ya. Jadi caranya seperti ini. Nah sekarang gimana cara menentukan koordinat titik singgungnya? Ada yang bisa? Sama pak dengan basic skill. Betul. Kalau kita disuruh mencari titik singgung, sama caranya ya dengan mencari gradiennya dulu, kemudian kita mencari perpotongan antara garis. Kalau di atas tadi garis G dengan garis L gitu ya, kita carinya itu dulu. Nah sekarang kita sebutlah ini menyinggung garis 2x tambah Y sama dengan 4 itu adalah garis G ya. Sama dengan 4 ini adalah garis G nih. Nah berarti kita tahu bahwa dari A ke titik singgungnya itu, sebutlah titik singgungnya itu adalah P ya. Dari A itu kan titik pusatnya, A ke P itu kan jari-jari. Nah A ke P, jari-jari itu kan tegak lurus dengan garis yang menyinggung lingkaran. Berarti berlaku apa dengan gradiennya? Iya, mereka nanti pak
ya, MG misalkan MG dikali MK atau ML gitu ya, sama dengan negatif 1 gitu ya. Karena dua buah garis berpotongan dan tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah negatif 1 ya. Nah ini gradiennya berapa nih? Ubah dalam bentuk Y sama dengan dulu deh Pak. Oke, Y sama dengan 4 dikurangi 2X ya. Berarti M-nya berapa di sini? M-nya adalah negatif 2. Kalau tahu dari mana Pak? Ini koefisien depan X ya. Sehingga ini kan MG ya, miliknya MG. Sehingga ML-nya berapa? MG-nya kan negatif 2 dikali ML sama negatif 1. Berarti ML-nya berapa? 1/2. Nah, yang kita pakai gradien yang ini dengan titik yang mana? Pusatnya. Ingat, pakai cara mana mencari persamaan garisnya? Cari persamaan garis jika diketahui gradien dan satu titik ya. Berarti Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, Y1 X1 nya apa Pak? Pusatnya dong. Y dikurangi 2 sama dengan 1/2 dikali X dikurangi 4. Supaya tidak pecahan Pak, saya mau kalikan dengan 2 semua, boleh nggak? Boleh, kita kali 2 semua ya. 2Y dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 4 gini. Nah, biar enak ini gimana nih? Semua pindahkan yang punya variabel itu pindahkan ke kanan deh, yang nggak punya variabel ke kiri. Oke, berarti jadinya gini ya, X dikurangi 2Y sama dengan 0 gitu ya. Jelas ya. Nah sekarang kita mencari gimana nih step selanjutnya. Lihat, kita tahu bahwa si garis yang melalui titik 4,2 ini ya, perpanjangannya itu kita sebut garis L, dia pasti berpotongan dengan si garis G ini yang menyinggung nih. Gimana cara mencari titik potongnya? Kita melakukan sebuah eliminasi ya. Persamaan garis G nya ini kita lakukan eliminasi aja. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 4 kita eliminasikan dengan bentuk yang ini. Nah, X dikurangi 2Y sama dengan 0. Ini 4 ya. Nah kemudian kita sederhanakan aja nih. Kita hilangkan yang mana Pak? Kita hilangkan yang Y nya deh biar enak ya. Di atas kali 2, sini kali 1. Jadinya 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Di sini berapa? X dikurangi 2Y sama dengan 0. Jumlahkan. Nah ini habis sisanya 5X sama dengan 8. X sama dengan 8/5. Lu angkanya jelek banget ya Pak ya. Gak apa-apa ya. Nah 5/8 ini adalah absisnya atau si X untuk titik perpotongannya itu atau titik singgungnya. Sekarang carinya gimana? Masukin X nya kemana nih? Enaknya nih masukin ke sini deh Pak, persamaan yang sini. Boleh. Berarti masukkan X nya ke sini jadi apa? 8/5 dikurangi 2Y sama dengan 0. Berarti 8/5 sama dengan 2Y. Berarti Y gimana? 8/10 sama dengan Y. Atau semua dibagi 2 deh, 4/5. Berarti Y nya berapa? 4/5. Nah berarti koordinat titik singgungnya apa? Iya 8/5,4/5 gitu. Bisa ya. Jadi kalau mencari jari-jari sebenarnya bisa juga pakai ini ya. Kalian kan sudah tahu titik singgungnya di sini. Jadi mencari jarak aja 2 titik antara titik ini dengan titik pusatnya ini. Nah karena teman-teman sudah tahu nih jari-jarinya dengan menggunakan rumus ini, jadi lebih cepat ya, lebih efisiensi ya. Karena kalau suka disuruh mencari persamaan lingkaran kan kita tinggal mencari jari-jarinya saja kalau sudah ada pusatnya. Hanya saja kita di sini disuruh menentukan titik koordinat titik singgungnya ya. Jadi harus beberapa step kita lalui untuk mendapatkan perpotongan antara si jari-jari dengan garis singgungnya gitu. Jadi caranya seperti ini ya guys ya, untuk mencari persamaan lingkaran dan juga titik singgung ya. Oke, bisa ya. Oke guys, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Nah, Pak banyak banget contohnya, nggak apa-apa ya. Jadi latihan. Nah, di sini permasalahannya agak beda nih. Bedanya adalah kita ditanyakan memang persamaan lingkaran ya. Cuman bedanya apa? Kita nggak tahu pusatnya. Tapi di sini dikasih clue bahwa pusatnya tuh pokoknya terletak pada garis ini serta menyinggung sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Hah, maksudnya gimana gitu ya? Nah, jadi misalkan ya saya buat sebuah diagram Cartesius ya yang sederhana saja, nggak terlalu bagus seperti ini. Nah, kita tahu bahwa sumbu dia itu kan menyinggung sumbu X dan sumbu X positif dan sumbu Y negatif. X positif tuh yang mana sih? Ini ya. Y negatif tuh yang mana tuh? Ini ya. Nah, berarti
kalau kita gambar lingkarannya seperti ini dia nanti. Lingkaran Pak, bukan elips. Ya lingkaran ya, sorry. Ini lingkaran. Nah gini ya, dia pasti nanti lingkarannya akan seperti ini. Oke, ingat teman-teman, masih ingat ya, mencari jari-jari ya. Jika lingkaran itu bersinggungan dengan sumbu Y, gimana? Kita lihat saja absisnya, absis pusatnya. Mencari jari-jari ketika dia bersinggungan dengan sumbu X, gimana? Kita cari nilai Y pusatnya saja, tinggal kita mutlakkan. Nah sekarang Pak, iya, dia nyinggung dua-duanya Pak, nggak satu. Gimana caranya coba ya? Nah ini kayaknya gampang ya, tapi agak jelimet sebenarnya. Apa sih jelimet tuh? Agak rumit dikit, tapi nggak banget gitu ya. Nah, kita tahu bahwa lingkarannya ini dia menyinggung di sumbu Y dengan sumbu X ya, di mana sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Artinya bahwa jari-jarinya apa? Iya, betul. Kalau teman-teman yang menjawab jari-jarinya sama Pak, antara dari titik sini ke sumbu X dengan titik sini ke sumbu Y itu sama jaraknya. Oke, ngerti ya? Lihat, pusat itu di lingkaran ya disimbolkan dengan A, B. Oke, nah kalau jari-jari antara titik pusat ke sumbu Y itu kan kita lihat apa? Kalau lingkaran itu menyinggung terhadap sumbu Y, kita lihat absis apanya? Absis pusatnya kan, lihat ini kan. Nah, kalau lingkaran itu bersinggungan dengan sumbu X, kita lihat apanya? Si Y pusatnya. Nah, berarti kalau lingkaran itu menyinggung dua-duanya, berarti sama. Koordinat pusatnya nanti sama, angkanya kembar. Jadi kayak 3,3, 1,1 gitu. Kenapa? Karena jarak antara sini ke sini dengan sini ke sini itu sama. Artinya bahwa angka di sini dengan angka di sini pusatnya pasti akan memiliki angka yang sama. Nah, gitu, nangkap ya. Berarti asumsinya gini. Sumbu X positif ya. Berarti kan yang mana yang positif? Yang Y atau yang X-nya? Ayo, yang mana? Yang Y atau yang X-nya? Bisa? Yang maksudnya Pak? Nah, maksudnya gini. Jadi kalau kita lihat ya, kan sumbu X positif itu di sini ya. Nah, misalkan gambar lingkaran seperti ini. Berarti nilai X-nya pasti positif dong. Misalkan di sini 2, 3, 4 ya. Karena X-nya pasti selalu positif. Berarti karena X adalah absis pusat ya, berarti sini pasti nilainya nanti positif, si A tuh, positif. Lihat, karena dia bersinggungan dengan sumbu Y negatif, berarti Y-nya negatif ya. Nah, karena jari-jarinya sama ya, artinya bahwa jarak sini ke sini, jarak dari titik pusat ke sumbu Y dengan jarak titik pusat ke sumbu X sama, maka kita tahu bahwa angkanya pusatnya nanti sama. Anggaplah kita A, A ya. Pak, saya mau B, B. Silakan ya. Pak, saya mau C, C ya. Karena kita pusatnya A, B ya, variabelnya itu aja, jangan banyak-banyak, nanti kita pusing ya. Nah, berarti kita tahu bahwa pusatnya nanti ini, dimana R-nya adalah mutlak dari A gitu ya. Nah, tapi kita lihat tandanya yang positif, yang negatif mana? Karena dia bersinggungan dengan X positif, berarti X depan atau yang absisnya di sini adalah positif. Dan Y negatif, maka di sini A-nya ada negatif nih. Pak, nanti seandainya gini Pak, soalnya diganti. Bersinggungan dengan sumbu X positif dan Y positif gitu ya. Berarti di mana? Di atas sini. Berarti A yang sini dengan A yang sini sama-sama positif. Pak, kalau misalkan dia sumbu X-nya negatif dengan Y-nya negatif, berarti di sini. Ya sudah, berarti nanti dia dengan negatif A, negatif A. Ngikutin saja. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Lihat. Kita tinggal cari ya. Karena kita tahu bahwa kan ini kan pusatnya nih, pusatnya A, A nih. Dan dia terletak pada. Artinya bahwa pusatnya itu di dalam. Gimana caranya mencari A-nya? Iya, kita tinggal mensubstitusikan aja ke dalam sini. Dimana X-nya diganti A, kemudian Y-nya juga diganti negatif A. Tinggal gini jadi 2X dikurangi 3Y sama dengan 10. 2 dikali A dikurangi 3 dikali negatif A sama dengan 10. Berarti sini berapa? 2A tambah 3A 5A sama dengan 10. A sama dengan 2. A-nya 2. Oke, A-nya 2. Berarti pusatnya berapa? 2, min 2. R-nya berapa? 2. Nah, double kill. Dapat pusat, dapat R. Berarti persamaannya gimana? R kuadrat sama dengan, kok Y sih? Kita mulai dari X dah. X dikurangi A dikuadratkan, ditambah Y dikurangi B dikuadratkan. Berarti R kuadrat adalah 4 sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan ditambah
Y ditambah 2 ya, karena negatif 2 ya, kuadratkan. Inilah persamaan lingkarannya. Gitu ya. Jadi nangkap ya. Jadi kenapa kok bisa di sini A, min A ya? Kenapa kok bisa A, A kok nggak A, B? Lihat. Karena jari-jari atau jarak antara pusat ke sumbu X dengan pusat ke sumbu Y sama. Ya, kalau di sini A, di sini pasti A. Gitu ya. Maka koordinatnya pasti sama. Gitu. Koordinat pusatnya pasti angkanya sama, cuma beda tandanya saja, 2,2, mungkin 2,-2 gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa di sini dimasukkan? Karena titik pusatnya itu terletak pada, kayak pada. Artinya pada di dalam. Nah, tinggal kita masukin aja nih pusatnya di sini ke dalam sini ya, untuk mendapatkan apa sih pusatnya nih? Gitu. Gitu ya, bisa ya? Nah, caranya seperti itu kalau diberikan permasalahan seperti ini. Oke, bisa ya?